Halo Sobat Pans, kali ini kita akan membahas salah satu saham emiten yaitu saham MTEL dari PT Daya Mitra Telekomunikasi atau biasa kita kenal sebagai Mitratel. Sebagai penyedia menara telekomunikasi terbesar di Asia Tenggara dan bagian dari Telkom Indonesia, saham MTEL berhasil menarik perhatian banyak investor. Nah, kali ini kita akan mengenal lebih jauh profil perusahaan, kinerjanya, serta alasan mengapa saham MTEL dianggap berpotensi besar di industri telekomunikasi. PT Daya Mitra Telekomunikasi atau Mitratel adalah perusahaan yang bergerak di bidang penyediaan menara telekomunikasi. Mayoritas sahamnya dimiliki oleh PT Telkom Indonesia. Menariknya, meski merupakan anak usaha dari Telkom, Mitratel beroperasi secara independen sejak mulai mengambil alih bisnis menara Telkom pada tahun 2008. Nah, hal ini membuat mereka untuk memperluas kolaborasi dengan operator jaringan seluler lainnya di Indonesia. Saat ini, Mitratel memiliki lebih dari 36.000 menara di seluruh Indonesia, yang menjadikannya sebagai perusahaan menara telekomunikasi terbesar di Asia Tenggara dan nomor 12 terbesar di dunia. Setelah IPO di November tahun 2021, Mitratel sukses mengumpulkan dana hingga 18,33 triliun. Dana ini digunakan untuk memperluas bisnisnya dan menguatkan posisinya di pasar. Pada tahun ini, dengan jumlah menara yang terus bertambah dan permintaan layanan telekomunikasi yang semakin tinggi, saham MTEL pun terus menjadi sorotan. Dan tentu ini menjadi bahan pertimbangan apakah saham MTEL layak untuk dikoleksi. Kemudian bisnis Mitratel sendiri terbagi menjadi 3 kategori utama, yaitu penyewaan site, reseller, dan layanan lain-lain. Mereka juga memiliki anak usaha yaitu PT Persada Soka Tama, yang 99,99% sahamnya dimiliki oleh Mitratel. Perusahaan ini fokus pada ekosistem menara telekomunikasi dan penyediaan berbagai layanan digital yang mendukung infrastruktur mobile. Nah, Sobat Pans, setelah mengenal profil dan cakupan bisnis MTEL, kita beralih ke kinerja keuangan perusahaan di kuartal pertama tahun 2024. Berdasarkan laporan prospektus terbaru, MTEL menunjukkan performa keuangan yang cukup impresif. Pada periode ini, Mitratel berhasil mencatat pendapatan dari bisnis utama mereka, yaitu penyewaan menara serta bisnis serat optik. Pendapatan lini serat optik meningkat drastis, mencapai 85,22 miliar pada kuartal pertama tahun 2024, melonjak sebesar 148,8% dibandingkan tahun sebelumnya. Dan ini menjadi pencapaian penting bagi Mitratel, karena menunjukkan adanya peluang besar dalam bisnis serat optik yang dapat menjadi salah satu penggerak utama pertumbuhan perusahaan ke depan. Dengan tingginya permintaan koneksi internet, ekspansi bisnis serat optik MTEL ini diprediksi akan terus berlanjut. Tidak hanya dari segi pendapatan, jumlah penyewa dan tenan di menara MTEL juga mengalami peningkatan. Jumlah tenan naik menjadi 57.808 pada akhir Maret tahun 2024, dengan tambahan sekitar 399 penyewa baru dalam satu kuartal. Begitu pula dengan kolokasi atau pemakaian menara bersama, yang bertambah menjadi 19.673 penyewa. Kemudian pencapaian pendapatan dan laba bersih. Secara keseluruhan, pendapatan MTEL pada kuartal pertama tahun 2024 mencapai 2,20 triliun atau tumbuh 7,3% secara tahunan. Dari angka tersebut, laba bersih yang berhasil dikantongi adalah 521 miliar, meningkat 4,0% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Kemudian bisnis sewa menara tetap menjadi kontributor utama dengan pendapatan sebesar 1,83 triliun atau naik 5,4% dari tahun sebelumnya. Seperti yang kita tahu, bisnis menara telekomunikasi sangat bergantung pada cakupan wilayah dan kebutuhan jaringan. Keunggulan utama Mitratel adalah jaringan menaranya yang tersebar luas di seluruh Indonesia, dari pusat kota hingga pelosok daerah. Dengan begitu, MTEL memiliki keunggulan dalam melayani wilayah-wilayah yang belum tersaturasi, terutama di luar Pulau Jawa, di mana permintaan akan layanan data dan internet terus meningkat. Hal ini membuat peluang ekspansi penyewaan menara tetap besar di masa mendatang. Kemudian Mitratel melihat potensi besar di area luar Jawa, yang saat ini masih didominasi oleh Telkomsel. Walaupun demikian, karena Mitratel menjalankan operasionalnya secara independen, mereka tetap dapat menjalin kerjasama dengan operator lain untuk memenuhi kebutuhan jaringan di wilayah tersebut. Dengan semakin tingginya konsumsi data dan perluasan layanan operator seluler di seluruh Indonesia, Mitratel berpeluang besar untuk menjadi mitra utama dalam penyewaan menara. Tarif sewa menara yang kompetitif menjadi daya tarik Mitratel bagi berbagai operator. Perusahaan ini memiliki rekam jejak dan kredibilitas yang telah terbukti selama bertahun-tahun. Tarif sewa yang kompetitif dan fleksibel, kerjasamanya juga membuka peluang lebih besar untuk bermitra dengan operator seluler. Lalu kemudian tarif sewa yang kompetitif
Dan fleksibilitas kerjasama juga membuka peluang besar untuk bermitra dengan operator seluler lainnya yang sedang mengembangkan jangkauan layanan mereka. Well, jika Sobat Pans tertarik untuk berinvestasi saham di Panin Sekuritas, Sobat Pans bisa melakukan pembukaan rekening saham dengan cara scan barcode berikut ini dan raih kesempatan mendapatkan promo cashback senilai Rp200.000 dengan setoran dana sebesar Rp1.000.000, khusus menggunakan RDN Bank Panin. Dan Sobat Pans dapat menyetorkan dana dalam jangka waktu 7 hari setelah RDN jadi. Well then, happy trading dan happy investing. Investasi aman bersama Panin Sekuritas Pontianak.